Menurut Bragging, maksud dari sebuah definisi adalah untuk menentukan suatu batas-batas atau persis atau secermat mungkin sehingga jelas bagi setiap orang dalam setiap keadaan gitu loh. Widjono mengatakan bahwa sebuah arti atau makna tidak bisa dikatakan langsung sebagai definisi karena definisi mempunyai ciri-ciri atau konsep konsep tersendiri dan memiliki satu ciri khusus. Halo guys, apa kabar kalian semua? Jangan lupa makan, mandi, sehat selalu lah untuk kalian dan kita semua. Jadi di video kali ini saya membahas tentang apa itu definisi. Sebetulnya banyak, kita tinggal search di Google pun ada kalau saya nggak salah. Tapi di video kali ini saya mau menjelaskan itu dan semoga ya lengkap dan terjelaskan semua. Buat yang baru gabung silahkan klik subscribe dan like kalau kalian suka, dan jangan lupa juga komen jika ada nanti yang kurang perlu ditambahkan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi itu kata, frasa atau kalimat yang menceritakan atau berusaha mengungkapkan makna atau arti dari baik itu kalimat atau orang, proses atau aktivitas. Definisi juga bisa diartikan sebagai rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembicaraan atau studi kira-kira gitu. Menurut Bragging, maksud dari sebuah definisi adalah untuk menentukan suatu batas-batas atau persis atau secermat mungkin sehingga jelas bagi setiap orang dalam setiap keadaan gitu loh. Widjono mengatakan bahwa sebuah arti atau makna tidak bisa dikatakan langsung sebagai definisi karena definisi mempunyai ciri-ciri atau konsep konsep tersendiri dan memiliki satu ciri khusus. Adapun arti atau makna kata yang bisa diartikan sebagai definisi apabila terdapat unsur atau istilah yang didefinisikan yang biasa kita sebut sebagai definiendium. Selain itu juga harus terdapat kata atau frasa kalimat yang berfungsi menguraikan pengertian lazim biasa disebut dengan definiens. Dan tentunya juga harus ada pilihan katanya, jadi tidak asal-asalan gitu loh. Jadi memang harus ada pilihan kata khusus. Pilihan kata itu ialah di mana definiens dimulai dengan kata benda dan didahului dengan kata adalah. Contoh misalnya kalimat cinta adalah perasaan setia atau bangga atau prihatin bahkan. Yang kedua itu definiens selain dimulai dengan kata benda juga dimulai dengan kata kerja. Misalnya didahului dengan kata yaitu. Contoh setia itu yaitu merasa terdorong untuk memahami, menerima, menghargai juga menghormati, kira-kira seperti itu. Kemudian definiens juga diharuskan memiliki kata merupakan atau kata wujud atau rupa. Contoh kalimatnya bahwa cinta merupakan tindakan yang terpuji untuk mengakhiri konflik, bisa jadi seperti itu. Jadi selain wujud rupa juga kata benda, kata kerja juga diawali dengan kata benda, didahului dengan kata adalah, diawali dengan kata kerja, didahului dengan kata yaitu. Dia juga harus merupakan wujud atau rupa, seperti kalimat contoh mencintai merupakan tindakan terpuji untuk mengakhiri konflik misalnya, kira-kira begitu. Adapun yang bagian akhir dari pembahasan tadi itu bahwa definiens merupakan sinonim yang didahului dengan kata ialah. Untuk kalimatnya laki-laki ialah pria, perempuan ialah wanita misalnya. Menurut Bragging, sebuah definisi adalah sebuah pengertian yang dimana memiliki syarat-syarat. Nah, kalau saya tidak salah itu menurut Bragging ada 4 syaratnya. Yang pertama, definisi harus lebih jelas ketimbang dengan definiendium. Pada formulasi ini, syarat ini digunakan untuk istilah-istilah definisi dan definiendium. Definien terdiri atas perkataan-perkataan yang terdiri atau yang bermakna definisi. Definien terdiri atas perkataan-perkataan yang mewujudkan definisi. Nah, definiendium adalah perkataan yang dimana ia harus didefinisikan. Kira-kira begitu dalam arti syarat yang pertama ini.
Yang syarat keduanya itu bahwa definiendium tidak boleh ada dalam definien. Dari syarat yang kedua ini bisa kita ambil dari definisi dari Rund, tulisannya itu RUND, adalah anak dari dua rounder. Nah, definisi-definisi yang sedikit ini disebut dengan definisi sirkular. Yang ketiga itu adalah definien tidak boleh negatif. Sebuah definisi ini misalnya wanita sebagai seseorang yang adalah bukan pria. Jadi keterangan ini sebetulnya memiliki ketidakjelasan yang kurang atau kejelasan yang terlalu sedikit. Sama halnya kalau mendefinisikan kebutaan sebagai ketiadaan kemampuan melihat, misalnya adalah boleh. Jadi hal ini sebetulnya maksudnya memiliki ketidakjelasan yang kurang gitu loh. Yang keempat itu bahwa definiendium dan definien harus dapat dipertukarkan atau convertible. Dengan syarat ini orang memaksudkan bahwa definiendium dan definien harus sedemikian identik sehingga mereka dalam segala konteks dapat saling menggantikan. Jadi definien hanya boleh menunjuk pada definiendium, begitupun dengan sebaliknya. Nah, tadi semua mungkin sudah di bagian syarat dan sudah mungkin ada beberapa yang terjelaskan, dan di sini mungkin kita masuk pada bagian akhir yang dimana Brigging itu mengatakan dia menggolongkan definisi dalam dua penggolongan, yakni penggolongan pertama itu definisi internasional dan definisi ekstensional. Nah, golongan kedua yaitu definisi leksikal, definisi presisi, dan definisi stipulatif. Itu sebetulnya masih panjang ke bawah materinya sebetulnya, tapi ya mungkin durasinya hanya segitu doang sih. Ya semoga besok-besok kita tambah lagi deh bagaimana bagusnya. Dan sebenarnya ini tadi masih mau jelaskan apa itu definisi internasional, ekstensional, dan presisi, definisi leksikal, dan stipulatif. Nah, mungkin kita bahas di video-video selanjutnya nantinya, karena ini sudah jam berapa juga sih, kita mau berkegiatan lagi. Jadi oke, untuk video kali ini segitu doang, dan jangan lupa kalau kalian suka bagikan ke teman-teman kalian. Sebetulnya hal-hal semacam ini bisa kita search di Google, tapi menurut saya alangkah baiknya kalau kita baca buku deh. Buku kayaknya keren deh. Nah, sebetulnya kalau kita mau baca apa itu definisi, kita langsung cari di Google ada, tapi sebetulnya kalau kita lihat di buku lebih lebih tersusun, terstruktur deh, kayaknya seperti itu deh, lebih ke situ. Nah, jadi buat kalian yang suka video seperti ini jangan lupa like, subscribe, buat yang bergabung komen, dan bagikan ke teman-teman kalian. Nah oke, untuk video kali ini cuma segitu doang. Sehat selalu untuk kalian semua, see you next time. If you think I'm such a happy person, no, you are wrong by saying my laughter is louder than yours. Shut your freaking mouth. No one knows what I feel and what I suffer. No, they don't know. So keep your thoughts and stuff